Baik, terima kasih. Eh, di sini kami akan mempresentasikan tugas kami yaitu analisis proses komunikasi data end-to-end dan perbandingan model OSI dan TCP/IP. Eh, Perkenalkan, nama saya Putu Abiarianta dan teman saya yaitu Made Bagus Sanggara. Oke, latar belakang. Yang pertama yaitu latar belakang dari tugas kami ini adalah urgensi. Perkembangan TI mendorong pengguna jaringan komputer secara luas di berbagai sektor. Yang kedua yaitu standarisasi. Komunikasi data diatur oleh model referensi OSI, konseptual, dan TCP/IP, yaitu implementasi nyata. Yang ketiga yaitu keamanan, perbedaan mendasar antara protokol HTTP, plain text, dan juga HTTPS. Yang terakhir yaitu metode. Perlunya analisis nyata melalui packet analyzer, yaitu Wireshark, untuk memahami proses komunikasi dari lapisan aplikasi hingga fisik. Yang pertama yaitu rumusan masalah dan juga tujuan. Rumusan masalah yaitu bagaimana proses komunikasi end-to-end hasil capture Wireshark. Yang kedua yaitu bagaimana implementasi model OSI dan TCP/IP di dalamnya. Dan yang ketiga yaitu apa perbedaan karakteristik antara HTTP dan juga HTTPS. Berikutnya itu tujuan. Yang pertama memahami mekanisme komunikasi data nyata dan alur keamanan TLS handshake. Yang kedua yaitu menganalisis peran setiap lapisan dalam model referensi jaringan. Metode penelitian. Alat yang kami gunakan yaitu Wireshark sebagai paket analyzer. Tahap-tahapannya yaitu capture, mengambil paket saat mengakses web. Yang kedua yaitu filtering, menggunakan filter HTTP, TLS, DNS, dan juga TCP. Yang ketiga yaitu analisis, mengamati enkapsulasi, dekapsulasi, dan juga perbandingan protokol. Baik, selanjutnya yaitu analisis traffic HTTP. Filter yang kami gunakan yaitu HTTP, tentu saja, ya, dan berikutnya itu temuan utama. Temuan utama yaitu paket nomor 48 HTTP GET request dari klien ke server. Berikutnya itu paket nomor 52 respon HTTP slash 1.1200, yaitu permintaan berhasil. Catatan teknis ditemukan TCP retransmission menunjukkan peran transport layar dalam menjaga reliabilitas data. Eh, Selanjutnya yaitu analisis traffic. Filter yang kami gunakan yaitu TLS. Prosesnya adalah proses handshake. Yang pertama yaitu client hello. Informasi versi TLS dan daftar keep her suite. Server hello, pemilihan algoritma enskripsi oleh server. Berikutnya yaitu pasca handshake. Komunikasi berlanjut sebagai application data yang transkripsi. Berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, bisa di next. Nah, kemudian di sini adalah analisis komunikasi end-to-end layer 2 sampai 4. Nah, pada layer 2 data link protokol Ethernet 2 menggunakan MAC address untuk identifikasi fisik. Kemudian pada layer 3 network protokol IP V4 mengelola peng- maaf, pengalamatan logis source atau dash IP dan TTL. Kemudian pada layer 4 yaitu transport ada UDP port 53 DNS. Selanjutnya ada TCP port 80/443 HTTP slash HTTPS. Kemudian ada fitur TCP three-way handshake, square number, acknowledgement. Kemudian bisa di next. Nah, ini adalah pemetaan model OSI versus TCP/IP. Nah, pada model OSI, application presentation session, pada model TCP/IP application
Terus yaitu ada juga fungsi utamanya. Fungsi utamanya ada pada model ini yaitu layanan aplikasi, format data, enkripsi, dan manajemen sesi. Contoh protokol HTTP, HTTPS, DNS, TLS. Kemudian ada transport. Nah, fungsi utamanya yaitu pengiriman data end-to-end dan reliabilitas komunikasi. Contoh protokolnya adalah TCP dan UDP. Kemudian ada network. Fungsi utamanya yaitu pengalamatan logis dan perutean paket antar jaringan. Contoh protokolnya yaitu IPv4 atau IPv6. Kemudian ada data link. Nah, fungsi utamanya adalah pengiriman frame antar perangkat fisik di jaringan lokal. Contoh protokolnya adalah Ethernet. Nah, kemudian yang terakhir ada physical. Pada model TCP/IP yaitu network access. Fungsi utamanya transmisi sinyal melalui metode media fisik dan contoh protokolnya adalah kabel UTP atau WiFi. Bisa di next. Nah, jadi kesimpulannya adalah komunikasi data melibatkan proses enkapsulasi dan dekapuls dekapsulasi di setiap lapisan. HTTP jauh lebih aman dibanding HTTPS jauh lebih aman dibanding HTTP karena adanya enkripsi application data. Kemudian, model OSI dan TCP/IP terimplementasikan secara nyata dalam trafik internet harian. Nah, adapun saran eksplorasi protokol lain seperti VPN, SSL, inspection di penelitian selanjutnya, dan penggunaan Wireshark secara intensif dalam praktikum untuk pemahaman teknis yang lebih mendalam. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf jika ada salah kata dalam presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih.